itu harus tapi bertahap. Caranya gini, Bu. Saya kemarin setelah terjadi Kanjuruhan sempat diminta memetakan potensi konflik supporter ya. Yang red flag, yang merah itu jelas Persija Persib sama Arema Persebaya ya. Ini dari mulai historis terus emosi warga segala macam memang nggak bisa dibendung ini ketika hari pertandingan saya bilang. Jadi udah ini mah merah ya. Dalam artian pertandingan seperti ini ya nggak boleh ada opsi untuk away gitu ya. Bersama taktika Sinteyong. Dengan alasan yang sama ya, saya juga bisa mengatakan, oh ini bukan Persib yang full tim nih, masih pada membela timnas. Sandy Walsh gitu. Tapi satu hal ya, jadi kan Persib walaupun juara musim lalu dari aspek ketajaman ya, produktivitas itu kan masih di bawah Borneo sama Persija. Jadi kritik terbesar walaupun Persib juara ya, itu adalah untuk striker juga kita kayaknya lagi riskan gitu ya, krisis striker juga. Jadi banyak sekali. Bahasa nggak jago Kang? Iya, ini musim lalu nih. Kalau nggak jago buat Persija aja boleh nggak? Makanya banyak sekali ya musim lalu itu Persib tuh menang 1-0 itu lewat bola-bola mati pemain belakang loh. Julio Cesar, Mati Cardi, udah gitu Julio Cesar gitu ya. Itu sering banget ya, Barba itu kan beberapa kali loh. Ada mungkin 5 pertandingan seperti itu ya. Strikernya kan minim gol. Nah, Ramon masih belum ya. Nah, kemarin Rizal tahu Ramon kan? Tahu kan ya? Itu mau aku ajak ke locker room berdua sama Gustavo. Iya. Ramon sama Gustavo. Mau dikunciin. Dikunciin di locker room aja deh. Nah, dengan adanya Barca kemarin, ini yang paling simpel deh. Tahu nggak? Lihat kan penaltinya Barca. Iya. Itu tuh ya, itu mau Kenceng ketebak banget ya, itu. mau ketebak segimanapun dia, kena. itu udah ngincer bawah sudut pinggir ya. Ibarat Ibaratnya kayak tenang bebasnya Tom Haya lagi lawan Timor Leste. betul. Makanya pojok banget. Makanya pojok itu kan corner banget. insting striker ya, yang selama ini mungkin ya dicari sama Persib ya. Nah, jangan-jangan nih, apalagi ditambah ada Peralta ya. Jangan-jangan ya, wah ini produktivitas gol Persib ini meningkatnya akan di atas 50% nih. Jangan-jangan musim ini. Salah satu aktor utamanya tentu saja Barca Sikulic. gitu. Dan Luka Menalo juga sebagai penopang tampil bagus kan di winger kanan, mainnya cair banget nih mereka berdua. Jadi nggak bener-bener luka dia ketika Luka Menalo. Iya. Nah Kang dan juga Karisna, kita tahu walaupun Super League jelang bergulir nih di musim baru kan di awal September, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda Super League bakal atau operator kompetisi mengizinkan supporter tandang ya untuk datang ke markas lawan. Kayak belum ada tanda-tanda kan. Nah, dan juga kan ini sebenarnya agak merugikan ya bagi atmosfer kompetisi. Jadi pertandingan juga kurang menarik karena hanya ada supporter kandang aja, supporter tandang walaupun ada beberapa kali tapi kan itu dalam tanda kutip ilegal ya. Ujung-ujungnya juga klub yang jadi kena denda kan. Betul. Persija sering kalau bisa dinaikin dendanya jangan 25 juta tapi 25.500.000. Kenapa tambah kayak hadiah ya, kayak hadiah super, kayak hadiah Piala Presiden ditambah 500.000 kan? Hah? Kenapa 500.000? Ya nggak apa-apa kan, yang penting ditingkatkan. Benar kan itu kan berarti belum ada tanda-tanda lah soal pencabutan larangan UE. Nah, menurut Kang Eko dan juga Karisna gimana nih? Apa ada baiknya untuk musim ini dicabut? Karena baru-baru ini juga salah satu Exco PSSI bilang selama masih supporter kita masih begini, masih suka rusuh ya, pencabutan UE nggak bakal dilakukan. Ini update, gitu. Tapi saya nggak akan nyebut namanya ya, karena saya yakin Bapak ini juga nggak terlalu suka dengan dengan hal-hal yang terlalu exposure. Jadi saya dengar ada satu orang aja ya, saya nggak perlu sebut nama dan jabatannya, satu orang tuh udah ngomong kemarin tuh. Kemarin baru banget telepon saya pas menjelang semifinal kemarin. Kang Eko, ini tuh sebetulnya kan mungkin ya penyelenggara atau otoritas kan mengajukan, karena ingat tentang keamanan itu yang pegang kuncinya itu bukan operator atau bukan otoritas loh, Kang. Tapi kepolisian lewat izin keramaian ya. Jadi berarti negara, restu negara nih. Jadi kalau operator liga ibaratnya kan ya siap, bagus itu. Apalagi kalau federasi kan itu hak penonton tamu ya. Tapi polisinya ngasih enggak nih, negaranya ngasih enggak. Itu kemarin tuh udah nyaris katanya. Nyaris oke sebetulnya. Tapi kenapa ya setiap kali pihak kepolisian udah ngomong, "Wah, bagus, lebih baik nih kondusif." Selalu ada kerusuhan. Ya kita jangan tutup mata lah. Itu ada bentrokan-bentrokan selalu terjadi, dan pihak keamanan ini kan melihatnya kan menyeluruh ya, komprehensif ya. Dalam artian keseluruhan titik ya, walaupun di luar stadion itu kan mereka anggap sebagai kerusuhan. Kemarin di Bogor, ada berita ya, acara non-bar, acara konvoy loh. Di Bogor kejadian, sama di mana, Banten ya. Jadi kota-kota penyangga gitu. Iya, udah gitu sebelumnya ada keributan antara supporter yang sebenarnya nggak ada hubungan sama pertandingan kan. Itu aja udah bisa disimpulkan ya. Kalau saya Intelcam nih, wah
kedua supporter belum ini nih belum kondusif gitu kan, apalagi nonton bareng-bareng satu stadion. Nah seperti itu, jadi setiap kali akan ada lampu hijau, lagi-lagi itu betul tuh yang tadi dibilang tuh, lagi-lagi supporter sendiri yang menyebabkan nggak jadi gitu lah, nggak jadi. Nah itu perlu diperhatikan. Tapi apakah upaya ke sana harus dicoba terus ya, dalam artian membuka keran lampu hijau untuk supporter tandang? Itu harus, tapi bertahap. Caranya gini, Bur. Saya kemarin setelah tragedi Kanjuruhan sempat diminta memetakan potensi konflik supporter ya. Yang red flag, yang merah itu jelas Persija Persib sama Arema Persebaya ya. Ini dari mulai historis, terus emosi warga segala macam memang nggak bisa dibendung ini ketika hari pertandingan saya bilang. Jadi udah ini mah merah ya. Dalam artian pertandingan seperti ini ya nggak boleh ada opsi untuk away gitu ya. Nggak boleh sama sekali. Tapi ada kan yang sama sekali nggak punya historis permusuhan ya. Ya misalkan Persib main kemana? Ke Java United. Ya masa iya di nggak bolehin gitu loh. Yang ada akan terjadi pelanggaran aturan ya. Dan sangat buruk loh. Namanya ada aturan tapi terus-terusan dilanggar secara sengaja, itu akan jelek kewibawaan federasi saya bilang. Betul. Jadi untuk yang red ini jelas nggak boleh away. Tapi untuk yang masih kuning ya, yang masih kuning, ntar kita lihat situasi terakhir. Masih okay dan lah. juga yang hijau jelas harus boleh tandang. Nah, ya ada karena ada di bawahnya merah itu ada saya tuh Persis Solo sama PSIM saya bilang tuh. Ini situasional nih. Kalau misalkan para pentolannya kondusif, terus berapa musim terakhir nggak pernah ketemu mereka, ini bisa boleh dikasih kesempatan saya bilang tuh ya. Nah, tapi dengan banyak catatan gitu. Tapi kalau yang red sama sekali jangan. Nah ini harus dicoba nih Bur ya. Jadi musim depan harus tampak ya supporter tim tamu di tribun. Ini harus, karena ini akan memberikan energi positif dan juga persepsi positif dan juga persepsi tentang kemampuan penyelenggara itu juga akan diapresiasi. Iya, betul. Berarti kan bisa menunjukkan bahwa sepak bola itu aman loh. Kok sepak bola dianggap sesuatu yang berbahaya bagi salah satu kelompok gimana gitu ya. Kalau saat ini kan federasi mungkin masih khawatir takutnya dengan diberlakukan lagi atau dicabut aturan ini ujung-ujungnya takutnya ada bentrokan lagi dan bisa berefek kepada sepak bola Indonesia. Kata Pak Ete kan terakhir, kata Pak Ketum PSSI bilang, itu tragedi Kanjuruhan sebenarnya membuat Indonesia terkena hukuman 8 tahun ya, kena ban. Tapi karena ada lobby-lobby akhirnya nggak jadi kena hukuman itu ya. Karisna gimana soal menanggapi yang belum dicabut juga nih aturan UE ini? Kalau menurut aku kan aturan UE itu berlaku karena waktu tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 ya. Yang dimana emang beberapa tahun, 4 tahun sudah berjalan regulasi larangan UE ini, ternyata tuh dari berita negatif yang emang masih bentar keluar, tapi ada berita positif lainnya. Kayak Persija tuh sebenarnya udah bisa ngebangun kepercayaan. Dari Persija pernah menjamu UE Persebaya di GBK kemarin, menjamu UE-nya juga Arema, yang dimana juga sebenarnya tuh beberapa supporter udah berusaha menunjukkan kepada federasi, kepada PSSI kalau kita tuh udah mulai dewasa loh, udah mulai baik-baik bisa menunjukkan loh. Dan di sisi lain juga sebenarnya menurut aku harusnya UE ini dicabut karena UE nggak UE sama-sama merugikan klub juga. UE kalau misalnya boleh UE terus rusuh harusnya denda dong. Tapi nggak ada larangan UE tapi penonton tetap UE, tetap juga denda kan. Jadi menurut aku lebih baik ada larangan UE, cuma PR-nya masing-masing di kita harus menjalankan perannya. Kayak dari segi panitia penyelenggara, dari segi keamanan, dan kita sendiri sebagai supporter. Kalau emang mau UE, kita harus sadar kalau kita tuh harus bisa, dari kita sendiri harus bisa menjalankan perannya, jangan rusuh, terus jaga nama baik, kepercayaan buat si klubnya masing-masing. Jadi kalau bisa sih menurut aku UE sih, karena dampak UE ini tuh banyak banget nih, kayak misalnya kita bisa bantu UMKM daerah sekitar, hotel juga, penginapan, dan pastinya kita juga jadi lebih sering komunikasi ya kan sama supporter-supporter lawan. Sebenarnya tuh menurut aku UE itu udah harus dijalankan harusnya. Benar. Tapi balik lagi PR-nya, kita harus menjalankan peran kita masing-masing, dan kita sebagai supporter harusnya bisa nunjukin kalau kita tuh supporter mana sih Kak yang nggak mau UE pakai jersey. Pasti dari larangan UE beberapa supporter tuh masih banyak yang UE tanpa jersey tanpa identitas klubnya. Aku ntar berarti pakai baju apa? Pakai baju Persib aja Kang, tenang aja Kang. Tenang ya. Damai. Kita harus bisa menunjukkan kan kalau kita tuh emang harus menjadi supporter yang dewasa. Kemarin Bung Ferry nonton loh di ada foto-fotonya kan. Nonton di GBL kan? GBL nonton. Aman kan Kang? Aman tuh, aman. Makanya gantian sekarang. Boboto yang di GBK yang
aman. Iya, betul banget. Makanya sekarang tuh menurut aku balik lagi ke kita sebagai transporter ya Kang, bantu ngerangkul, bantu juga dari segi core wheel, komunikasi ke anggotanya buat kasih tahu kalau lu emang mau ada way yang tadi Kang juga udah jelasin, mau ada way, kita masing-masing supporter tuh juga harus sadar diri buat bisa kasih kepercayaan ke federasi juga, ke PSSI juga kalau kita tuh udah mulai dewasa gitu loh. Tapi mungkin di sisi lain kalau mungkin ada supporter kericuan, kita sebutnya oknum aja ya Kang. Karena harusnya Saya dong, jadi oknum supporter itu saya sebetulnya. oh iya, iya. Karena harusnya ya Kang kalau emang bobotoh atau Viking atau saya sebagai Jackmania yang harus bisa jaga kepercayaan ke